Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bineka. Nama saya Fedarisy Ahmad. Nama saya Firdan Akawiasa. Nama saya Rano Mustaqim. Nama saya Maulid Kalmoe. Nama saya Alin Sumaja. Nama saya Nazam Yusaki. Sebelumnya kami memohon maaf karena salah satu teman kami berhalangan hadir karena sakit. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang konflik yang ada di Ambon. Langsung aja. Tragedi Ambon tahun 1999 itu adalah konflik sektarian yang besar yang pecah pada 9 Januari tahun 1999. Itu adalah konflik yang menyinggung etnis, agama. Konflik itu terjadi karena kesalahpahaman yang terjadi itu waktu saat Idul Fitri. Selanjutnya adalah kondisi sosial sebelum konflik. Sebelum konflik terjadi, sebenarnya warga Ambon itu dia tuh hidup damai dengan masyarakat Muslim, Kristen. Nah, terus diikuti juga dengan tradisi Pelah Gadong. Bagi yang nggak tahu, Pelah Gadong itu adalah kerukunan antar desa. Gimana ya jelasnya? Pokoknya itu tuh tradisi buat mempersatuin desa agar rukun. Namun ada beberapa masalah kecil yang dapat memicu. Contohnya itu adalah konflik sosial, banyaknya pendatang baru, serta situasi politik yang tidak stabil setelah masa Orde Baru. Nah, masalah-masalah ini yang memicu masyarakat memanas ketika ada pemicu kecil. Contoh pemicu kecilnya itu adalah misalnya saya di pasar, terus didorong oleh orang lain atau apa, terus saya cerita ke teman-teman saya untuk ngebantai itu si orang. Nah, si orang itu gak keterima. Habis itu orang itu bawa teman-temannya lagi untuk ngebantai saya. Nah, kan itu berkelanjutan ya sampai ini memicu masalah yang besar sehingga menjadi konflik sosial. Kayak kronologis untuk konflik ini itu tuh terjadi pada 19 Januari 1999, di mana terdapat seorang pemuda atau supir angkot yang sedikit cekcok di terminal, sehingga cekcokan tersebut itu memunculkan terjadinya amarah kecil gitu ya pada sekelompok sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu di Januari sampai Februari tahun 1999, konflik atau kerusuhannya itu meluas sampai ke Ambon dan sekitarnya, sehingga terjadi pembakaran dan kekerasan komunal. Nah, selanjutnya itu terjadi pada 1999 sampai 2001. Itu merupakan puncak konflik, di mana terjadi pembantaian di hampir seluruh daerah, lalu juga pembantaian dan peperangan di pembantaian yang intensif dan keterlibatan sekelompok luar dan juga isu-isu palsu, sehingga pertempuran itu tuh menjadi sangat kayak besar banget gitu, jadi mulai memakan korban. Lalu di tahun 2001 sebenarnya situasinya tuh masih krisis banget, tapi dia tuh udah punya ide-ide gitu buat atau upaya buat mulai perdamaian. Nah, pada tahun 2002, tepatnya di bulan Januari itu 12 sampai 13 Januari itu mulai terjadi perdamaian, di mana pemerintah itu mulai memfasilitasi untuk perdamaian Melino di Sulawesi
yang dimana perjanjian itu menghasilkan perjanjian Malino II yang dapat menghentikan persenjataan, konflik persenjataan, dan juga dapat membuat masa konstruksi. Nah, begitu saja teman-teman untuk kronologi singkatnya. Faktor utamanya terjadi di Ambon itu pemicu awal itu insiden sepele. Terus yang kedua itu ketegangan sara dan sosial. Yang ketiga itu konflik politik dan ekonomi. Terus yang keempat itu kesenjangan etnis dan migran, lemahnya aparat. Terus yang keenam itu politik pasca Soeharto. Nah, terus selanjutnya ada dampak dari tragedi Ambon ini. Jadi pertama ada banyaknya korban jiwa dan pengungsi, di mana tercatat ada kurang lebih 5.000 hingga 6.000 korban jiwa yang meninggal pada saat itu, dan lebih banyaknya ada 700.000 orang yang mengungsi ke daerah-daerah lainnya. Nah, banyak juga fasilitas umum yang rusak dan juga banyak gereja serta masjid yang terbakar habis. Nah, yang kedua ada dampak ekonomi. Karena terjadinya peristiwa ini, banyak sekali toko-toko dan pasar yang tutup, sehingga pada saat 1999 hingga 2002 itu ekonomi dari kota Ambon ini sangat hancur. Jadi banyak kemiskinan yang meningkat. Nah, yang ketiga itu ada yang kedua ada segregasi wilayah. Segregasi wilayah itu apa? Segregasi wilayah itu adalah pemisahan wilayah antar komunitas, dimana kayak contohnya sekarang itu kayak misal di wilayah utara lebih condongnya ke wilayah yang banyak muslimnya, di selatannya lebih banyak yang Kristennya. Jadi tuh kelompok muslim dan Kristennya tuh sekarang kayak lebih terpisah gitu. Tapi ya walaupun masih hidup berdampingan, tapi masih ada kayak terpisahnya gitu. Yang keempat itu pendidikan sosial, di mana pada pendidikan sosial ini banyak sekali anak-anak yang jadinya tidak melanjutkan sekolahnya karena trauma psikis dan yang lain-lain. Dan yang keempat itu ada rekonsiliasi atau perdamaian yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi upaya penyelesaian konflik tersebut itu adalah dengan perjanjian damai Malino II yang ditandatangani pada 12 hingga 13 Februari 2002 di Malino, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan tokoh negara seperti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla. Nah, atas arahan Yusuf Kalla, Gubernur Maluku menunjuk 69 perwakilan dari kelompok Muslim sebanyak 35 orang dan kelompok Kristen sebanyak 34 orang untuk mengikuti perundingan selama 3 hari yang berujung pada penandatanganan perjanjian damai tersebut. Belum selesai nih. Masih ada lagi kan di bawah. Oh, meski demikian, pasca perjanjian Malino II, konflik Ambon sebelum sebenarnya terselesaikan, masih terjadi kekerasan, salah satunya pembunuhan Saiman, seorang tukang ojek Muslim. Dalam peristiwa ini, pemerintah pusat dinilai kurang konsisten dalam pengawal implementasi perjanjian Malino II, sehingga peran negara dalam penyelesaian konflik terkesan dilupakan. Ketika bentrokan kembali terjadi, pendekatan yang ditempuh pemerintah yang berfokus pada penambahan pasukan BRIMOB dan TNI dibandingkan penyelesaian akar konflik. Selanjutnya ini ada hasil identifikasi kami dari video yang bisa kirim kemarin. Kami kedapatan dia buat baju adat. Di sini kami ada 6 baju adatnya. Itu yang pertama adalah baju adat Batak, namanya Batak Toba, itu dari Sumatera Utara. Yang kedua ada baju cele itu dari Maluku. Yang ketiga baju King Bibinge dari Kalimantan Barat. Yang keempat ada baju Batabue dan Desta dari Sumatera Barat. Yang kelima ada baju Penodon dari Jawa, dan yang keenam ada baju Kemen dan Sakut Polem dari Bali.
Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ada yang